Jadi sekarang kita sudah ada di Museum Surabaya. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, lebih baik kita perkenalan diri terlebih dahulu. Bye bye. Perkenalkan, nama saya Mustafa Fauzan Ardiansyah dari absen 18. Perkenalkan, nama saya Februari Ramadhani dari absen 9. Perkenalkan, saya Desta Purandika dari absen 6. Perkenalkan, nama saya Farel Haikal Kamil dari absen 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Fatayat dari absen 20. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jadal Zarian dari absen 21. Oke, baik, kita di sini bersama narasumber pertama kita dengan Mas siapa? Januar, Mas Januar. Sebagai apa di sini? sebagai edukator atau pemandu museum. Oh, sebagai edukatornya ya. Di sini kita mau tanya-tanya sedikit, boleh ya? Boleh, silakan. Oke. Langsung aja ya. Untuk pertanyaan pertama nih ya. Menurut Masnya apa sih yang jadi daya tarik dari gedung museum ini? Jadi kalau yang menjadi daya tarik di sini karena ini museumnya masih baru, pertama yang itu, terus yang kedua kita nggak cuma koleksi benda-benda aja kayak misalkan barang atau gambar gitu, jadi kita juga di sini ada beberapa spot yang kita kasih video mapping kayak gitu, jadi mungkin itu sesuatu yang masih baru juga di Surabaya, jadi banyak yang berminat untuk lihat ke museum ini seperti itu. Oh, jadi itu daya tariknya ya. Terus apa itu bagaimana kondisi kebersihan dan kenyamanan di museum ini? Kalau kondisi kebersihan dan kenyamanan di sini, jadi kita kan emang karena ada petugas yang membersihkan baik area maupun koleksi-koleksinya secara rutin, jadi kita menjamin tempatnya ini selalu bersih dan nyaman buat pengunjung bisa masuk ke museum ini. Oh, begitu ya. Jadi kalau boleh tahu ya, dibersihkannya berapa kali sehari? Kalau pembersihan area itu biasanya yang rutin setiap hari sekali, tapi terus itu juga ada kondisional. Jadi misalkan habis ada bekas tangan di kaca-kaca gitu ya, terus kita bersihkan. Terus juga kalau untuk konservasi atau pembersihan koleksi itu kita biasanya lakukan 2 minggu sekali. Oh, terus langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini. Kenapa kok gedung ini itu didirikan gitu loh? Apa itu dan kapan didirikannya? Saya diresmikannya museumnya ini. Kalau museumnya ini pertama kali dibuka itu 2015 sama Bu Risma, Wali Kota Surabaya pada waktu itu. Terus zaman pandemi 2020 kita tutup dan kemudian ada instruksi dari Wali Kota yang sekarang Pak Eri Cahyadi itu untuk merombak museum ini. Jadi akhirnya kita lakukan perombakan, kita kerjakan selama kurang lebih 2 tahun dan baru dibuka lagi itu 6 Agustus 2024 ini. Oh, baik gitu ya. Terus kalau gitu ya, kira-kira apa manfaat dari dibangunnya museum ini bagi masyarakat? Jadi kalau kita Museum Surabaya ini cita-citanya itu kepengen warga Surabaya sendiri terutama itu bisa lebih mengenal kotanya. Jadi harapannya dengan lebih mengenal kotanya ini orang-orang Surabaya semakin mencintai atau semakin bangga jadi arek Surabaya. Kayak. Wih, berarti emang sangat bisa bermanfaat ya bagi warga Surabaya biar lebih mengenal terhadap kotanya sendiri. Oke. Kira-kira oh ya, apa tantangan terbesar yang dihadapi museum ini dari sejak awal berdirinya museum ini? Kalau tantangan terbesar itu sebenarnya bukan di waktu kita membuat atau bikin museumnya ini atau membangunnya, tapi lebih ke untuk mempertahankan supaya museumnya tetap dalam kondisi yang bagus, terus juga
mengembangkan, jadi biar orang itu nggak bosen untuk kesini lagi. Jadi kira-kira kita mengembangkan, nambahin apa lagi kesini, biarkan kalau nggak kayak gitu orang sudah pernah kesini sekali ya udah nggak bakalan kesini lagi. Itu yang tantangan yang terberatnya sih. Oh, nah berarti kalau dari seginya itu pasti dari yang saya lihat sekarang ini kan banyak sekali pengunjungnya ya. Ya. Kira-kira per hari itu pengunjungnya bisa berapa ya? Kalau jumlah pengunjung biasanya kalau di hari biasa Selasa sampai Jumat itu mungkin sekitar antara 200-an gitu. Nah itu bisa nambah sampai 600-an per hari di hari Sabtu Minggu di weekend di akhir pekan. Begitu ya. Ya. Oke, kayaknya ya itu saja yang saya ingin tanyakan. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Sama-sama. Karena sudah mau meluangkan waktunya untuk ikut wawancara ini. Oke, terima kasih. Ya. Baiklah, kita langsung lanjut saja ke Kesimpulan dari Museum Surabaya Gedung Siala ini adalah Museum Surabaya terletak di dalam Gedung Pelayanan Masyarakat Siala. Museum ini merupakan museum yang menyediakan informasi tentang kesejahteraan Kota Surabaya. Museum ini dibuka pada tanggal 3 Mei 2015 oleh Ibu Wali Kota Tri Risma Haryani. Isi museum ini berupa gambar, relik, tulisan, video animasi, dan barang-barang bersejarah. Museum ini berfungsi untuk menyimpan sejarah-sejarah yang tercatat dalam Kota Surabaya. Dan museum ini didirikan agar bisa mengedukasi masyarakat sekitar. Halo. Dua, tiga. Halo. Retake bos. Dua, tiga. Thank you.